yang sampai detik siang sore hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga bisa melaksanakan kuliah online kita. Sebagaimana kesepakatan kita bahwa setiap berada di ruang Zoom untuk kameranya dibuka. Ada Wildan, ada Mustafa, ada Muhammad Rizky, Surya Fazahari, Miko Pratama, Aziz Mustafa. Ya teman-teman, tolong sebagaimana yang kita sepakati selama kuliah kita dibuka kameranya. Baik, mari kita awali pertemuan kita pada sore hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Untuk hari ini, teman-teman, sebagaimana yang telah kita sampaikan beberapa waktu yang lalu, yang bertugas menyampaikan presentasi kawan-kawan dari kelompok 4. Saya absen dulu ya. Ratu Permata ada? Hadir, Pak. Muhammad Rizki, Hadir, Pak. Muhammad Fahmi Syahrial, Hadir, Pak. Hadir. Abror Raka Putra, Hadir, Pak. Pepi Anggraini, Pepi Anggraini ada? Ada, Pak. Baik, kepada teman-teman kelompok 4, saya persilakan. Monggo. Dengan tema konsep hukum dan keadilan dalam Islam. Kepada teman-teman terutama yang belum pernah bertanya ya, mohon nanti untuk dipersiapkan pertanyaannya, karena ini akan menentukan penilaian akhir adik-adik semua. Oke, baik. Saya mulai presentasi, Pak. Ya, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Abrar Raka Putra, Muhammad Fahmi Syahrial, Muhammad Rizky Firmansyah, PP Anggraini, dan Ratu Permata Indah. Jadi apa saja yang akan kami bahas? Yang kami bahas itu ada pengertian adil, sumber hukum Islam, kontribusi Islam terhadap aturan hukum dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Konsep hukum dan keadilan dalam Islam. Konsep hukum dan keadilan dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk tata hukum dan tatanan sosial umat muslim. Hukum Allah syariah, keadilan sebagai nilai inti pemerintah dan hukum, sistem hukum Islam, mekanisme peradilan, perlindungan hak asasi manusia, penegakan hukum, pengampunan dan rahmat penghormatan terhadap hak wanita, penyelidikan keadilan sosial. Apa itu adil? Dalam Islam, konsep adil atau al-adl merupakan prinsip penting yang mengacu pada perlakuan yang benar, seimbang, dan adil terhadap semua individu tanpa memandang perbedaan suku, agama, dan status sosial. Adil dalam Islam adalah bagian integral dari ajaran agama dan disebutkan dalam Al-Quran serta hadis. Pentingnya keadilan dalam Islam terlihat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengadilan, ekonomi, dan hubungan antar individu. Prinsip adil juga berlaku dalam segala aspek kehidupan, termasuk perlakuan terhadap keluarga, tangga, dan bahkan musuh. Hal ini mengandung makna memberikan hak-hak yang adil, menghindari penindasan, dan bersikap bijaksana dalam memutuskan hal-hal bersifat keadilan.
Apa saja aspek kehidupan yang dicakup dalam konsep keadilan dalam Islam? Keadilan sebagai prinsip Islam, keadilan dalam hukum, keadilan sosial, keadilan dalam hubungan sosial, keadilan dalam perang, keadilan dalam pendidikan, dan keadilan dalam pengadilan. Sumber hukum dalam Islam itu apa aja? Sumber-sumber hukum Islam ini membentuk kerangka kerja hukum yang luas dan kompleks. Dan ulama Islam terus mempelajari, menginterpretasikan, dan mengembangkan hukum dalam konteks zaman yang berubah. Hukum Islam juga bervariasi antara berbagai mazhab dalam Islam seperti Sunni, Syiah, dan lain-lain, dengan perbedaan dalam interpretasi dan aplikasi hukum-hukum tertentu. Ada Al-Quran, Ijma, istislah, maslahah, mursalah, kanun, sunnah, kias, dan urf. Untuk Pepi, silahkan. Kontribusi dalam aturan hukum. Di Indonesia, Islam memiliki kontribusi yang signifikan dalam aturan hukum dan perundang-undangan sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam memainkan peran penting dalam pembentukan hukum dan regulasi di negara ini, yaitu hukum keluarga, peradilan agama, perbankan syariah, hukum pidana, perlindungan hak-hak agama, hukum perlindungan konsumen, hukum agraria. Kontribusi Islam terhadap perundang-undangan di Indonesia. Penjelasan. Dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia diperlukan penuangan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis menjadi suatu perundang-undangan. Undang-undang dibuat juga tidak luput dari campur tangan politik. Maka dari itu diperlukan alasan yang kuat dan meyakinkan bahwa norma-norma yang ada di dalam Al-Quran dan hadis apabila dituangkan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan keadilan setiap manusia. Meskipun Indonesia tidak menerapkan hukum Islam secara menyeluruh seperti Arab Saudi atau Qatar, namun pada dasarnya nilai-nilai yang terkandung dalam Islam juga diterapkan dalam hukum positif Indonesia. Tadi contoh tadi perlu nah itu loh, contoh itu. Beberapa peraturan perundang-undangan yang mengandung nilai hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, dan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Lanjut. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang
penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam. Silakan jika ada yang mau bertanya. Untuk Q&A-nya, kita buka 5 pertanyaan di sesi pertama. Share screen-nya dihilangkan dulu. Ya, untuk memudahkan bagi adik-adik yang bertanya, silakan tampilkan angkat tangan. Terutama adik-adik yang belum pernah bertanya ya. Ini di catatan saya semua ada siapa yang sudah bertanya, siapa yang belum. Gitu ya. Baik, saya kira silakan siapa ini? Lentera. NIM-nya berapa? 291, Pak. 2941. Ya, silakan. 41. Belum pernah tanya ini. Apakah ada perbedaan pendapat tentang sumber hukum Islam di antara berbagai mazhab dalam Islam? Gimana? Apakah ada Apakah perbedaan? ada pendapat tentang sumber hukum Islam di antara berbagai mazhab dalam Islam? Kelompok 4 sudah bisa mencatat enggak ini? Halo, kelompok 4. Siapa tadi moderatornya? Halo, Pak. Iya, Pak, sambil dicatat nih, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Apa ini? Salsabila, Baik, Pak. NIM-nya berapa? 23, 12, 29, 51. Ya, silakan. Untuk kelompok 4, contoh keadilan sebagai prinsip Islam itu bagaimana? Contoh apa? Bilang lagi, Salsabila. Contoh apa? Contoh keadilan sebagai prinsip Islam itu bagaimana? Oke. Reza Andrian. NIM NIM-nya berapa? 2977, Pak. 29? 77. Ya. Pertanyaannya, bagaimana ajaran Islam mengimbangi antara pemahaman tentang hukum dan keadilan dengan aspek spiritualitas dan kemanusiaan? Bagaimana ajaran Islam Mengimbangi antara pemahaman tentang hukum dan keadilan dengan aspek spiritualitas dan kemanusiaan.
Zidan, Ya Pak, izin bertanya, NIM-nya 2962. 2962. Sebentar. Zaidan. Ya, Silakan. pertanyaannya, bagaimana kita dapat mewujudkan keadilan dalam hubungan antar umat dalam Islam? Bagaimana? Kita dapat mewujudkan keadilan dalam hubungan antar umat Islam. Dimas, Ya Pak, NIM-nya berapa? 2969. 29? 2969. Ya, silakan. 69. 2969. Ya, Kenapa? silakan. Lanjut. Apa perbedaan antara hukum syar'i dan adat dalam konteks hukum Islam? Apa perbedaan? Apa perbedaan antara hukum syar'i dan hukum adat dalam konteks hukum Islam? Baik, silakan dimusyawarahkan dulu kelompok 4. Nanti direspon. Baik, Pak. Baiklah, izin menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ahes. Aduh, mana tuh? Pertanyaannya adalah, apakah ada perbedaan pendapat tentang sumber hukum Islam dalam berbagai mazhab dalam Islam? Dan jawabannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabawiyah adalah dua sumber dasar syariat Islam, dan semua mazhab Islam tidak berbeda pendapat mengenai kedua sumber tersebut. Dan sebab-sebab terjadinya perbedaannya adalah pendapat atau mazhab dikarenakan perbedaan persepsi dalam ushul fiqh dan fiqh serta perbedaan interpretasi atau penafsiran mujahid. Bagaimana dengan Ahes? Apakah bisa dimengerti? Bisa. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya, sama-sama. Menjawab pertanyaan dari Salabila, keadilan prinsip dalam Islam adalah prinsip tercermin dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari umat muslim. Contohnya adalah keadilan dalam hukum. Dalam Islam, hukum harus diterapkan dengan adil dan seimbang. Yang kedua, keadilan sosial. Islam mendorong umatnya untuk memberikan perhatian kepada fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan. Tiga, keadilan dalam keluarga. Keadilan dalam perlakuan terhadap istri dalam poligami adalah prinsip yang ditekankan dalam Islam. Empat, keadilan dalam perdagangan. Islam melarang praktik riba dan transaksi yang tidak adil dalam perdagangan. Lima, keadilan dalam hubungan antar umat beragama. Islam juga menekankan pentingnya menjalin hubungan yang adil dan damai dengan orang dari agama lain. Apakah bisa menjawab? Ya, bisa. Terima kasih.
Izin menjawab pertanyaan dari Adimas. Apa perbedaan hukum syar'i dan adat dalam konteks Islam? Hukum syar'i dan hukum adat adalah dua sistem hukum yang berbeda dan perbedaannya terletak pada sumber, prinsip, dan cakupan hukum yang mereka atur. Dalam beberapa kasus, hukum syar'i dan hukum adat dapat bersinggungan atau bahkan tumpang tindih dalam kasus-kasus tertentu, tergantung pada seberapa kuat pengaruh agama Islam dalam masyarakat tertentu dan sejauh mana tradisi adat masih terjaga. Perbedaan utama adalah sumber, prinsip, dan cakupan hukum yang diatur oleh keduanya. Apakah bisa terjawab? Bisa. Saya menjawab pertanyaan dari Reza Andriansah, yaitu pertanyaannya, bagaimana ajaran Islam mengimbangi antara pemahaman tentang hukum dan keadilan dengan aspek spiritualitas dan kemanusiaan? Jawabannya, dalam hukum itu Islam didasarkan pada ajaran agama yang pertama ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, dan prinsip keadilan sangat penting dalam sistem hukum Islam. Kalau melalui spiritualitas, Islam mendorong pengembangan spiritualitas yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, seperti sholat, puasa, sedekah, dan haji, adalah kewajiban. Untuk kemanusiaan, Islam menekankan pentingnya kasih sayang, balas kasih, dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia. Terdapat konsep zakat untuk sumbangan dan sedekah sebagai cara untuk membantu mereka yang membutuhkan. Cukup, Mas Reze? Ya, cukup. Oke. Atau nuhun. Izin menjawab pertanyaan Mas Zidan. Untuk mewujudkan keadilan dalam hubungan antar umat Islam, kita harus membangun sikap saling toleransi dan menghormati perbedaan, mempromosikan pendidikan inklusif dan sistem keadilan yang adil, memperjuangkan kesetaraan gender dan partisipasi politik yang adil, menguatkan solidaritas dan membangun dialog yang saling menghormati. Apakah bisa diterima? Bisa, makasih. Oke, makasih. Monggo silakan teman-teman yang lain. Enggak, 5 pertanyaan. Oke, semua sudah dijawab ya? Sudah, Pak. Surya. Timnya berapa? NIM-nya 2931, Pak. Bagaimana konsep keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum diterapkan dalam hukum Islam? Bagaimana? Diulangi lagi. Bagaimana konsep keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum diterapkan dalam hukum Islam? Rama dan Adi. 2956, Pak. 2956. Ya, silakan. Tadi disebutkan salah satu penerapan hukum Islam dalam sistem perdagangan di Indonesia yaitu hukum syariah dalam perbankan. Saya ingin bertanya, bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan hukum Islam dalam perbankan syariah di Indonesia? Terima kasih. Sebentar, pengaruhnya apa ini? Pengaruh terhadap penerapan hukum Islam
dalam perbankan syariah di Oh, Indonesia. perbankan syariah. Ya, Apa tadi, Ram, pertanyaannya? bagaimana pengaruhnya terhadap penerapan hukum Islam dalam perbankan syariah di Indonesia? Perbankan. Ya, perbankan syariah di Oh, Indonesia. Ya Allah. Akhlis, NIM saya 2955. 29, bentar. Silakan, Akhlis. Tadi kan disebutkan hukum Islam bervariasi, ada berbagai mazhab. Kalau kita mengikuti mazhabnya campur-campur gitu, boleh apa tidak? Infanteri. Ya, apakah hukum di Indonesia sudah sesuai dengan syariat? NIM-nya. Oh, ya. 2921, Pak. 29, 21. ya. Apakah hukum di Indonesia sudah sesuai dengan syariat Islam? Wahyu. Ya, Pak. NIM saya 2959, Pak. 29, 29, 2959. Wahyu Nugroho. Ya, Pak. Terus pertanyaannya, mengapa hukum Islam tidak digunakan sebagai dasar pembentukan hukum di Indonesia, padahal mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam? Gimana? Mengapa hukum Islam tidak digunakan sebagai dasar pembentukan hukum di Indonesia, padahal penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam? Baik ya, sementara itu udah 5. Nanti yang lain, teman-teman yang lain tuh season berikutnya. Mbak, aku tuh kok no penyataan, Mbak. Wah, beli penyetan. Wahyu. Titip yuk. Titip. Titip yuk, titip. Titip. Wah, lali. Kirim nang Twitter ya. Titip ST1 sih. Kenyataannya 3.000 yuk. Oke, pesanan diterima. Permisi menjawab pertanyaan dari Rama.
Bagaimana pengaruh terhadap penerapan hukum Islam dalam perbankan syariah Indonesia? Penerapan hukum Islam dalam perbankan syariah Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan pada industri keuangan negara ini. Beberapa dampak utamanya adalah sebagai berikut. Pengembangan industri perbankan syariah. Penerapan hukum Islam dalam perbankan syariah telah mengakibatkan pertumbuhan pesat sektor keuangan syariah Indonesia. Kedua, penyediaan produk dan layanan keuangan syariah. Bank syariah di Indonesia menyediakan berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bank-bank syariah di Indonesia tunduk pada hukum Islam dan prinsip syariah. Sudah itu, apakah bisa Ya, menjawab pertanyaan tadi? sudah. Terima kasih banyak. Ya. Izin menjawab pertanyaan dari Surya. Nih. Sebentar. Mana ya? Soal. Dulu. Mana sih? Bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana konsep keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum diterapkan dalam hukum Islam? Dan jawabannya adalah yaitu adalah sistem sosial Islam tidak mengakui hak mutlak dan kebebasan mutlak, tetapi mempunyai batasan. Dalam Islam, keseimbangan adalah kondisi di mana terjadinya interaksi permintaan dan penawaran dalam sektor Islam tidak mengenal sektor moneter sebagaimana yang berlangsung pada saat ini. Dan dalam mewujudkannya yaitu adalah memenuhi kebutuhan manusia pada tingkat moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyediakan persediaan barang jasa untuk masa depan, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Surya, apakah bisa diterima? Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Agnes. Apakah boleh kita lebih banyak mengikuti mazhab-mazhab? Apa boleh kita mengikuti mazhab yang campur-campur? Maksudnya banyak mengikuti mazhab lain. Jawabannya boleh atau tidak dimasalahkan. Namun kita harus tetap menghargai mazhab satu dengan yang lain. Tidak menganggap mazhab kita ini benar. Contohnya ketika kita sedang umroh atau haji, kita mengelilingi Ka'bah, itu pasti bersentuhan dengan pria dan wanita. Itu di sana menggunakan mazhab Maliki, jadi tidak membatalkan wudhu. Seperti itu. Bagus. Udah kejawab belum ini? Oke. Akhlis, mana Akhlis? Ya, Pak. Kalau ditanya tolong direspon. Oh iya. Nge-lag kayaknya, Pak. Izin jawab pertanyaan dari Wahyu. Kenapa hukum Islam tidak digunakan di Indonesia padahal mayoritas banyak menganut agama Islam? Mayoritas warga negara Indonesia
adalah umat Islam, namun hukum Islam tidak dapat secara otomatis berlaku di negeri ini. Hal ini dikarenakan Indonesia bukan negara agama dan tidak menjadikan agama sebagai landasan ideologi negara. Apakah bisa terjawab? Iya, makasih Mbak Ratu. Ya. Izin menjawab pertanyaan Mas Ivan. Penerapan dan interpretasinya masih memerlukan perhatian lebih lanjut untuk menghindari pemahaman yang keliru atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia atau benturan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan sosial yang dijunjung tinggi di Indonesia. Kalau ditanya udah boleh atau memenuhi, boleh-boleh aja, tapi harus saling menghargai dan menghormati. Apakah bisa diterima, Mas Ivan? Ya, makasih jawabannya. Oke. Sudah semua ya, silakan. Kalau udah semua silakan yang tadi udah angkat tangan. Rizky Maulana. 2940 Pak. NIM-nya berapa? 2940. Ya, silakan. Pertanyaannya, jelaskan peran Al-Quran dan hadis dalam pembentukan hukum Islam. Apa tadi, Ki? Jelaskan peran Al-Quran dan hadis dalam pembentukan hukum Islam. Oke. Fema. NIM saya 2974. 2974. Fema Kusumaning Tias. Ya. Bagaimana cara menyikapi perbedaan mazhab antar perseorangan agar tidak terjadi perpecahan? Apakah perseorangan tersebut harus mengikuti mazhab yang mayoritas dianut? Ulang lagi. Bagaimana cara menyikapi perbedaan mazhab antar perseorangan agar tidak terjadi perpecahan? Apakah perseorangan tersebut harus mengikuti mayoritas mazhab yang dianut? Pak Riza. 2958. 29. Pak Riza Prima. Bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman? Mohon maaf, apakah bisa diulangi? Bagaimana hukum Islam dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman? Rafif. NIM saya 2968, Pak. 2968. Izin bertanya, apa pengaruh budaya dan keragaman etnis di Indonesia terhadap implementasi hukum Islam, dan bagaimana hal ini mempengaruhi konsep keadilan dalam masyarakat? Ulangi. Apa pengaruh budaya dan
keragaman etnis di Indonesia terhadap implementasi hukum Islam dan bagaimana hal ini mempengaruhi konsep keadilan dalam masyarakat. Ihsan, NIM saya 2963, Pak. 2963. Ya, izin bertanya, Pak. Apa saja tujuan Ihsan. hukum Islam dengan niat dan perbuatan? Gimana? Apa saja tujuan hukum Islam dengan niat dan perbuatan? Baik, silakan pada teman-teman kelompok 4 untuk berdiskusi. Ya Allah. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Rizky Maulana. Pertanyaannya, jelaskan peran-peran Al-Quran dan hadis dalam pembentukan Islam. Dan jawabannya adalah, Al-Quran dan hadis merupakan pegangan umat muslim agar tidak kehilangan arah dan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi hadis sebagai sumber hukum Islam tentunya dapat menambah pengetahuan manusia tentang pedoman dan pegangan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Rizky, bisakah dimengerti? Ya, terima kasih jawabannya. Ya, sama-sama. Permisi, izin menjawab pertanyaan dari Rafif. Apa pengaruh budaya dan keragaman etnis Indonesia terhadap implementasi dalam Islam? Budaya dan keragaman etnis Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap implementasi Islam di negara ini. Indonesia adalah negara yang beragam suku budaya yang mencerminkan keragaman masyarakat. Ini mempengaruhi cara Islam mengimplementasikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk satu, sinkretisme budaya, 2, tradisi keagamaan, 3, bahasa dan nama, 4, pakaian tradisional, 5, ragam upacara adat, 6, keragaman pendekatan agama, 7, pengaruh seni dan budaya. Terima kasih. Apakah bisa menjawab pertanyaan tersebut? Sudah, terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Fahriza. Dalam mengadaptasi hukum Islam dengan perkembangan zaman, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, seperti keadilan, kemanfaatan, dan menjaga hukum asal. Selain itu, dalam beradaptasi dengan perkembangan zaman, penting untuk melibatkan para ahli yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam dan pemahaman yang luas tentang realitas sosial dan perkembangan masyarakat. Apakah bisa diterima? Bisa, terima kasih. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Fema. Bagaimana cara menyikapi perbedaan mazhab? Yang pertama, kita harus memahami dan mentoleransi perbedaan mazhab dari tiap orang. Kedua, dialog dan diskusi yang terbuka, kerjasama, respek terhadap privasi dan keyakinan pribadi, menghindari dari potensi yang memecah belah, dan menghormati tiap pluralisme agama.
Bagaimana Mbak Fema? Sudah menjawab, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin menjawab pertanyaan dari Ihsan, apa saja tujuan hukum Islam dan dengan niat dan perbuatan? Yang pertama itu kemaslahatan hidup bagi diri dan orang lain. Yang kedua, tegaknya keadilan. Yang ketiga, persamaan hak dan kewajiban dalam hukum. Yang keempat, saling kontrol di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima, kebebasan berekspresi, berpendapat, bertindak dengan tidak melebihi batas-batas hukum dan norma sosial. Yang keenam, regenerasi sosial yang positif dan bertanggung jawab. Apakah bisa menjawab? Apakah bisa terjawab? Bisa terjawab, terima kasih. Sama-sama. Silakan dibuka session berikutnya. Sudah semua dijawab ya? Coba. Ayo, pertanyaan selanjutnya. Suara saya dapat didengar. Cuma satu kayaknya mau. Suara saya terdengar ya? Dengar, Mas. Ya. Dengar jelas. NIM saya 2954, Pak. 2954. Muhammad Lutfi Taufikul Hakim. Yes. Oke, untuk pertanyaannya, apa saja hukum-hukum Islam yang sudah ditegakkan di Indonesia? Lalu menurut Anda, mengapa hukum itu ditegakkan? Itu dulu. Terima kasih. Pertanyaannya jelas ya, friend? Jelas, Mas. Baik. Monggo, silakan yang lain. Waktunya masih banyak ini. Monggo, teman-teman yang lain. Wahyu Hari Cahyono ada enggak? Wahyu Hari Cahyono ada? Permisi, Pak. Boleh saya mengajukan pertanyaan berikutnya? Sebentar, yang lain dulu. Baik. Biji wae. Wahyu, Anda masuk enggak ini? Wahyu Hari Cahyono ada enggak? Herda Rafif ada enggak? Herda Rafif. Herda Rafif Arya Putra. Enggak ada. Ada. Miftah Handika.
Muhammad Bangkit ada nggak Muhammad Bangkit? Muhammad Bangkit Nur Aziz. Siapa tadi mau tanya tadi? Aziz ya? Aziz mau tanya tadi? Silakan Aziz. Masih bisa, Pak. NIM-nya berapa? 2924. 2924. Aziz Mustafa, silakan. Pertanyaannya, bagaimana peran MUI terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dan metode MUI dalam penetapan hukum Islam? Peran MUI dalam Peran MUI terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia. lalu tadi lanjutnya tadi apa tadi? Bagaimana, Pak? Tadi kayak ada kalimat perkembangan Islam di Indonesia terus apa gitu? Metode MUI dalam penetapan hukum Islamnya. Metode MUI-nya. Novel, silakan Novel. 2945 Pak. Ininya. 29 45. Novel Miftahul Rizki. Ya. Apakah hadis dapat memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran? Apakah hadis dapat memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran? Baik, silakan kelompok 4 untuk direspon. Ya, Lutfi, Aziz, dan Novel. Menjawab pertanyaan dari Mas Aziz, bagaimana peran MUI terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia dan metode MUI dalam penerapan hukum Islam. MUI memiliki peran penting dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. MUI adalah badan otonom yang dibentuk untuk memberikan panduan dan fatwa berbagai aspek kehidupan umat manusia di Indonesia. Peran MUI perkembangan hukum Islam di Indonesia mencakup: pertama, pemberian fatwa; kedua, pengawasan terhadap produk dan layanan syariah; ketiga, pengawasan terhadap kehidupan keagamaan; keempat, pengaruh kebijakan pemerintah; kelima, pengembangan pendidikan agama; keenam, penjelasan publik; ketujuh, menjaga konsistensi ajaran Islam. Terima kasih. Apakah sudah bisa menjawab?
Oke, terjawab. Baik, terima kasih. Doi. Menjawab pertanyaan dari Mas Naufal. Apakah hadis dapat memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran? Jawabannya, dalam Islam, Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum utama. Al-Quran adalah kitab suci yang dianggap sebagai wahyu yang langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Namun Al-Quran tidak merinci semua permasalahan dan situasi yang mungkin muncul dalam kehidupan manusia. Jadi muncullah hadis yang disebut sunnah yang merupakan ajaran dan tindakan Nabi Muhammad. Sunnah termasuk apa yang beliau ucapkan, lakukan, dan persetuju beliau terhadap tindakan orang lain yang ada di sekitarnya. Hadis membantu menjelaskan, menafsirkan, dan melengkapi ajaran Al-Quran dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Apakah cukup, Mas Nopal? Cukup. Makasih Bisa, Mas Rizky. bisa diulangi, Mas Nopal. Cukup Mas Rizky. Oh, enggak, Mas. Understood. Oke. Izin menjawab punya Mas Lutfi. Hukum Islam. 1. Hukum perkawinan. 2. Pengaturan zakat. 3. Hukum waris. 4. Pendidikan agama Islam. 5. Penerapan syariah di daerah-daerah tertentu. 6. Lembaga keuangan syariah. Mengapa hukum-hukum tersebut ditegakkan? Ya, biar ada aturan aja sih. Bisa diterima, Mas Lutfi? Halo. Oke, terima kasih. Sama-sama. Sudah semua, Pak. Masih ada yang belum presensi? Saya, Pak. Saya belum presensi, Pak. Berapa? Azan, Pak. Berapa? Nggak dengar ya? 23, Udah 12, 23, 12, 29. 2972, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Dan yang lain nggak? Baik. Terima kasih banyak kepada teman-teman kelompok 4 ya, yang telah menyampaikan presentasinya dan juga kawan-kawan yang telah memberikan respon. Ya, kita kasih aplaus dari jarak jauh. Ya, mungkin saya ingin sedikit menambahkan ya. Jadi di dalam Islam itu, maaf ya, ada azan di masjid. Sebentar, beri sebentar.
Baik, sedikit ingin saya tambahkan. Jadi kita itu mengenal apa yang disebut dengan hukum positif dan hukum normatif, gitu ya. Jadi kalau hukum positif itu ya hukum yang telah menjadi undang-undang. Tadi banyak disebutkan di depan oleh teman-teman, ada undang-undang perkawinan, ada undang-undang zakat, ada undang-undang perbankan syariah, ya, undang-undang haji dan yang lain. Itu namanya hukum ya yang sumbernya dari agama tetapi telah menjadi bagian dari perundang-undangan, telah menjadi bagian dari hukum positif yang ada di Indonesia. Nah, sedangkan hukum yang, jadi kalau hukum itu sudah menjadi bagian dari sistem hukum, ya, bukan jadi undang-undang, maka itu menjadi mengikat, ya, menjadi mengikat. Ya, contoh tadi ada undang-undang perkawinan, maka semua problem perkawinan, kalau nanti terjadi masalah, maka untuk mengembalikan itu didasarkan kepada undang-undang perkawinan itu. Ya. Contohnya praktek di Aceh ya, di Aceh ini kan ada konun ya kalau nggak salah mereka menyebut, itu sudah menjadi bagian juga dari hukum positif. Sehingga di Aceh itu kalau ada orang minum minuman keras, ada orang kholwat lagi perempuan tanpa muhrim berduaan gitu ya, maka di sana sudah ada undang-undangnya untuk memberikan sanksi terhadap orang yang melakukan itu. Ya. Makanya di Aceh itu kalau ada orang kok tidak Jumatan, banyak kalau hari Jumat itu bisa ditangkap oleh polisi. Ya. Makanya hukuman yang berlaku kalau terjadi tindak tadi maksiat, mungkarot, ya itu sudah ditetapkan. Yaitu dicambuk, kalau yang kesalahannya fatal kan dicambuk itu. Dan itu dipertontonkan. Nah itu bisa karena dia sudah menjadi bagian, namanya menjadi bagian positif. Ya. Tapi kalau ternyata hukum di dalam agama itu belum menjadi bagian dari undang-undang, itu yang nggak bisa diterapkan. Contohnya tidak boleh ada orang bersepakat ya di kelas ini sepakat kalau ada di antara kita yang melakukan pencurian maka dipotong tangan dalam rangka menegakkan syariat, begitu itu nggak boleh. Ya, hukum potong tangan itu baru bisa diberlakukan kalau ya peraturan pidana dalam Islam tadi itu masuk menjadi sistem hukum. Kalau nggak bisa. Ya. Dia harus menjadi undang-undang terlebih dulu. Itu namanya sudah menjadi bagian dari hukum positif, ya hukum yang mengikat kepada seluruh warga negara. Tapi kalau hukum itu belum menjadi hukum positif, namanya hanya sebagai normatif saja, menjadi norma. Makanya tidak ada di negara kita kalau ada orang banyak tidak sholat ditangkap, makanya nggak ada. Karena itu namanya normatif. Ya, negara tidak bisa hadir terkait dengan hal itu karena belum ada atau tidak ada undang-undangnya tadi itu. Sehingga pada level manapun, kalau tadi ada yang bertanya tentang kenapa tidak menjadi sumber ya Al-Quran atau Al-Hadis menjadi kebijakan, ya karena negara kita ini bukan negara agama, meskipun juga bukan negara sekuler gitu ya. Sehingga nilai-nilai agama Islam itu bisa diperjuangkan melalui pembuatan undang-undang. Ya, yang berhak membuat undang-undang itu kan DPR dengan pemerintah. Ya. Jadi itu namanya melalui jalur politik. Jadi kalau ada orang menginginkan nilai-nilai yang ada dalam hukum Islam itu masuk menjadi bagian dari
hukum positif yang ada di Indonesia, maka itu bisa diperjuangkan melalui tadi itu, yang bisa membuat undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah. Nah, kalau kita sedikit melihat di dalam kitab, ya, di dalam rumusan para ulama, maka hukum Islam itu asas atau tujuannya, muaranya itu ada 5 hal yang paling pokok. Tujuan hukum. Yang pertama, hifdzuddin, untuk memproteksi agama. Ya, jadi keyakinan itu sebagai hak dasar manusia itu harus dilindungi, harus diproteksi. Ya. Artinya hifdzuddin itu ya orang dipersilakan untuk melaksanakan agamanya masing-masing. Ya, tidak boleh orang kemudian mempersekusi seseorang karena dia sedang melakukan ritual tertentu sesuai dengan keyakinannya. Sehingga hukum itu harus bisa melindungi itu. Ya, hifdzuddin. Yang kedua namanya hifdzun nafs, yaitu melindungi jiwa. Ya, karena eksistensi manusia, jiwa itu dalam pandangan agama sangat dimuliakan. Sehingga seperangkat hukum di satu negara, khususnya kalau untuk dalam konteks di Indonesia, itu harus ada proteksi terhadap jiwa manusia. Enggak boleh orang itu semena-mena menghabisi nyawa orang lain. Makanya dalam Islam itu ada hukum qisas kan. Ya. Jadi kalau ada orang membunuh kepada orang lain, maka ada hukum qisas. Itu namanya dalam rangka hifdzun nafs, untuk melindungi jiwa manusia. Yang ketiga namanya ada hifdzul akal, untuk memberikan perlindungan akal. Ya. Makanya akal ini kan bagaimana orang diberi ruang untuk bisa belajar dengan baik. Bagaimana orang diberi ruang untuk bisa menyampaikan pikiran-pikirannya. Ya, tidak boleh kemudian ada tindakan represi, ya represif, di mana orang berbeda pendapat lalu dianggap musuh. Yang keempat, hukum dalam Islam itu dalam rangka hifdzul mal, memberikan proteksi terhadap harta. Ya, di sini termasuk konteks harta itu ya akses ekonomi. Bagaimana setiap warga negara itu mempunyai peluang yang sama terkait dengan ekonomi. Ya, termasuk kalau orang sudah punya pekerjaan, tidak boleh semena-mena untuk dipecat. Itu namanya hifdzul mal. Ya, hukum itu harus melindungi harta orang per orang. Tidak boleh orang itu melakukan pelanggaran, mengambil milik orang yang bukan, memilih sesuatu yang bukan miliknya. Dan yang kelima, yang terakhir itu kata para ulama, hukum itu adalah untuk hifdzun nasl, untuk melindungi keturunan. Ya. Makanya tadi ada undang-undang perkawinan itu, ya, tujuannya adalah apa? Agar setiap warga negara, khususnya yang Muslim itu, ketika dia punya keturunan itu jelas, ini anaknya siapa. Makanya di situ harus ada lembaga perkawinan, lembaga pernikahan. Jangan sampai ada anak itu tidak mendapatkan perlindungan dari aspek naselnya ini. Contoh ya, contoh. Saya itu punya tetangga di dekat sini. Ada anak sekarang sudah umur 7 tahun, sudah waktunya sekolah. Saya tahu karena anak ini ngaji di TPA, di tempat saya. Tapi ternyata anak ini nggak punya akte kelahiran itu. Karena menurut ceritanya anak ini lahir di luar nikah. Nah, sedangkan orang tuanya itu nggak ada di sini, dia hanya dititipkan kepada familinya di sini. Ini nggak punya akte, dia mau sekolah juga nggak bisa. Sekolah kan pasti salah satu persyaratannya akte, ya, akte kelahiran itu. Nah, itu namanya berarti anak ini tidak terlindungi, ya, tidak mendapatkan proteksi. Sehingga kalau kemudian nanti dia sekolah nggak bisa dan seterusnya, itu kan kasihan. Saya nggak tahu juga itu gimana orang tuanya kok nggak ngurus tentang aktenya itu. Meskipun
lahir di luar nikah ceritanya itu. Tapi kan mestinya tetap bisa ya dicarikan di kecamatan atau di mana sehingga anak ini punya akte kelahiran, di mana itu salah satu persyaratan utama ketika anak mau mengikuti jenjang pendidikan. Nah, itu namanya ketika terjadi berarti anak ini tidak terproteksi. Ya. Baik, saya kira ini catatan-catatan saya atau laporan dari saya, Adik. Dan saya ingin ingatkan untuk minggu depan kelompok berapa ya? Minggu depan kelompok 5 ya, yaitu pemikiran keagamaan dan iptek dalam Islam. Afra Habibi ada? Udah, Pak. Ilham Akbar? Rizky Maulana? Ya. Salman Abdurrahman? Widan Ulinuha. Baik, jadi kelompok 5 teman-teman tolong disiapkan tugas presentasi untuk minggu depan. Baik, demikian adik-adik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanallah.